Shalom, selamat pagi pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, pelajaran dari padang gurun. Ya, pelajaran dari padang gurun. Kalau kita berbicara tentang padang gurun, pasti ada hubungannya dengan perjalanan bangsa Israel ketika mereka dibebaskan dari Mesir, dari tanah perbudakan, kemudian dijanjikan suatu negeri, ya, yang berlimpah susu dan madu, namun harus melalui proses padang gurun, ya, selama 40 tahun lamanya. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Ulangan 8 ayat 2. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Bisa kita sama-sama membacakan. Saya harap pendengar Radio Citra Kasih dimanapun saudara berada saat ini, mari kita buka Alkitab kita, baik itu di handphone atau Alkitab yang kita miliki di rumah. Kita akan sama-sama membaca bagian firman Tuhan yang diambil dalam Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak." Saudaraku, pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita bicara tentang padang gurun, ya, yang terbayang pasti bukan hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang mudah, bukan hal-hal yang menyenangkan, tapi pasti akan berbicara tentang kesusahan atau penderitaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka di padang gurun? Ya, banyak hal yang muncul. Ya, ketika mereka menghadapi persoalan, namanya juga di padang gurun. Ya, dan paling banyak mereka adalah bersungut-sungut yang sering mereka lakukan ketika mereka bertemu dengan masalah. Tapi pada pagi hari ini, coba kita lihat, kita pun sebagai orang percaya, mungkin kita tidak lagi mengalami seperti bangsa Israel harus berjalan di padang gurun yang sesungguhnya. Tapi kalau kita sebagai orang-orang percaya, ya, bicara tadi saya katakan bicara padang gurun, ya, identik dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, ya. Mungkin kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, perjalanan hidup kita tidak selalu diwarnai oleh hal-hal yang menyenangkan, tidak selalu diwarnai dengan hal-hal yang apa yang kita bayangkan, sesuatu yang indah, misalnya sesuatu yang seperti ketika kita berjalan di atas jalan tol yang tidak ada hambatan, yang tidak ada masalah, semua lancar-lancar saja. Tapi yang pastinya, kalau kita mau jujur di dalam perjalanan kerohanian kita, dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, seringkali kita dibawa di dalam yang namanya padang gurun, ya, di mana di sana seringkali kita ada keluhan, bahkan ada tangisan, ada kesusahan. Tapi pada pagi hari ini kita akan melihat, belajar dari perjalanan bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Kita belajar dari kisah itu apa yang membuat mereka tetap bertahan, apa yang membuat mereka bisa melewati masa-masa di padang gurun selama 40 tahun, dan apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah masa padang gurun itu. Nah, tentu tidak tidak sekehendak Tuhan saja. Ada rencana Tuhan di tengah-tengah padang gurun itu. Makanya kembali di dalam Ulangan yang kita sudah baca tadi, kembali diingatkan kepada seluruh bangsa Israel, ingatlah bagaimana kamu berjalan
Mulai dari kamu dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir, kemudian kamu melewati perjalanan-perjalanan, dan perjalanan itu bukan atas kehendak kamu, tapi atas kehendak Tuhan. Ya. Kita menjalani hidup kita sampai saat ini bukan atas kehendak kita, tapi atas kehendak Tuhan. Tuhan yang merancangkan seluruh kehidupan kita. Kita harus paham itu, bahwa perjalanan yang kita sedang jalani hari ini adalah perjalanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, bukan atas kehendak mereka. Kalau kita baca seluruh kisahnya, semua dalam perencanaan Tuhan. Ya. Kalau kita tarik juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada masa kini, kita harus memahami bahwa perjalanan hidup kita, ketika kita dibebaskan dari dosa, ketika kita dibebaskan dari belenggu perbudakan dosa, kita dibebaskan atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kita bisa berdamai kembali dengan Allah Bapa. Sehingga kita ada sampai saat ini, kita berjalan sampai saat ini bukan atas kehendak kita, bukan atas kemauan kita, tapi semua dalam kehendak dan rencana dan rancangan Tuhan. Ini yang harus kita pahami, sehingga kita bisa menjalani padang gurun dengan penuh sukacita ketika kita masuk ke situ, masuk ke dalam prosesnya Tuhan. Ya. Katakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, ya, ada tujuan Tuhan membawa bangsa Israel masuk dalam padang gurun. Ya. Kalau kita lihat perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, bukanlah jarak yang jauh. Tapi kenapa Tuhan membawa bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun? Dalam bacaan kita bisa melihat apa tujuan Tuhan. Ya, dikatakan di situ Tuhan Allahmu membawa engkau di padang gurun selama 40 tahun ini ada maksudnya. Pertama itu merendahkan hatimu. Ya. Membuat engkau merendahkan hatimu. Artinya apa? Merendahkan hati di sini. Ya, kita tidak lagi mengatakan segala sesuatu yang kita capai dalam hidup kita karena kita, ya, karena kemampuan kita, karena kehebatan kita. Bukan keakuan kita lagi yang kita utamakan di sana, tapi bagaimana kita melihat bahwa Tuhan membawa kita dalam setiap persoalan, ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan di sana. Untuk, kalau bangsa Israel dikatakan di situ, untuk merendahkan hatimu, supaya engkau mampu berkata bahwa semua yang aku capai dalam hidupku tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Nah, ini yang harus kita katakan, bahwa aku ada sampai saat ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Aku bisa berkarya sampai saat ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Kalau kita yang bekerja di sawah, aku mampu mengolah sawah, aku mampu menanam padi, aku mampu memanen padi. Bukan karena kemampuan saya semata, tapi semua karena campur tangan Tuhan. Panen tahun ini berhasil banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bukan karena kita hebat, bukan karena pupuk yang hebat, bukan karena pengolahan tanah yang hebat. Tapi kita harus sangkut pautkan bahwa semua tidak terlepas dari campur tangan Tuhan yang membuat apa yang kita kerjakan berhasil. Ya. Makanya dikatakan Tuhan membawa bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, ada maksudnya merendahkan hati mereka. Ya. Kalau mereka langsung dibawa ke tanah Kanaan, nanti mereka akan sombong. Mungkin mereka akan berkata, itu semua karena kami mampu, kami bisa melewati, kami bisa mengalahkan bangsa-bangsa, dan mengesampingkan peran Tuhan di sana. Ya. Jadi
ketika Tuhan membawa kita masuk di dalam padang gurun kita masing-masing. Hal pertama yang harus kita pahami di situ adalah Tuhan sedang memproses kita. Tuhan sedang menundukkan kita supaya kita tidak berkata bahwa apa yang aku capai hari ini karena aku mampu. Tapi kita melewati proses itu dan kita berkata bahwa Tuhan sedang mengerjakan, memproses sesuatu yang baik dalam hidup saya. Walaupun mungkin secara manusia kita tidak terima, mungkin secara manusia berat, susah, tapi kembali kita pahami bahwa seluruh kehidupan kita tidak terlepas dari kendali dan kehendak Tuhan. Kemudian dikatakan, dan mencobai hatimu, ya. Apakah engkau berpegang pada perintah Tuhan atau tidak? Ya. Di dalam setiap proses padang gurun yang kita alami, ya. Tuhan mau tahu apakah ketika kita menghadapi masalah dalam hidup ini kita masih ingat Tuhan. Kita masih ingat perintah-perintah Tuhan, kita masih ingat firman Tuhan. Ya, seperti yang Tuhan Yesus katakan ketika dia menghadapi persoalan, ya, ketika iblis mencobai dia itu persoalan. Ketika dia lapar, dia sedang mengalami persoalan dan yang dia butuhkan pada saat itu adalah makanan untuk menghilangkan rasa lapar itu. Dan pada saat itulah iblis datang dan berkata, "Bukankah engkau anak Allah? Engkau bisa mengubah batu itu menjadi makanan, menjadi roti. Dan itu bisa menghilangkan rasa laparmu." Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan di sana? Ada tertulis. Artinya dia ingat perintah-perintah Tuhan. Ya, jangan menyembah Allah lain selain pada Allah. Ya, jangan menyembah kepada setan. Hanya Tuhan Yesus katakan ada tertulis, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan, dari setiap perintah Tuhan. Ya. Ketika kita masuk dalam proses padang gurun kita, ya, saya bilang tadi padang gurun itu identik dengan persoalan, identik dengan masalah, identik dengan suka duka di sana. Dan saya yakin dan percaya setiap manusia pasti mengalami ini. Ya. Ada saat-saatnya kita masuk dalam masa-masa yang sulit, masa yang susah. Tapi kembali kita harus pahami bahwa kita di masa-masa padang gurun itu kita tidak sendiri. Ya. Seperti bangsa Israel ketika mereka 40 tahun di padang gurun, apakah mereka dibiarkan Tuhan? Apakah mereka sendiri? Cuma bangsa Israel dikatakan siang malam berjalan karena ada tiang awan, tiang api. Itu penyertaan Tuhan itu sendiri berjalan bersama dengan mereka sehingga mereka bisa melewati padang gurun itu. Dan kita melihat, ya, orang-orang yang tidak ingat perintah Tuhan, orang-orang yang tidak berpegang pada perintah Tuhan di masa-masa padang gurun itu, mereka habis. Mereka binasa, mereka hilang. Sama juga kita ketika kita dalam kesusahan, dalam masalah yang kita hadapi, hari lepas hari ketika kita lepas daripada Tuhan, kita akan terhilang. Ketika kita berjalan tanpa menyertakan Tuhan, saudara dan saya akan terhilang. Ya. Jadi kembali ke sini, dikatakan di padang gurun kita harus pahami, dalam kesusahan sekalipun, dalam masalah sekalipun, kita harus pahami di sana bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Tuhan mau melihat kita. Apakah kita masih berpegang kepada firman Tuhan? Apakah kita masih berpegang pada firman Tuhan di tengah-tengah masalah yang sedang kita hadapi? Apakah kita masih ingat Tuhan ketika kita sedang dalam proses padang gurun itu?
Kalau saudara menyertakan Tuhan, kalau saudara tetap ingat Tuhan di dalam masa padang gurun yang kita hadapi, kita akan keluar menikmati Kanaan, kesejahteraan yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi kembali, lewati proses dulu. Dan ingat, di dalam proses itu Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tetap bersama dengan kita. Kita belajar dari perjalanan bangsa Israel. 40 tahun mereka ada di padang gurun, penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan mereka. Dan ada dua tipe manusia yang ada di sana. Tipe manusia pemberontak, tipe manusia yang taat, setia kepada perintah Tuhan. Dan endingnya akan berbeda. Yang tidak taat, yang pemberontak, semua binasa dalam proses di padang gurun. Tetapi yang setia dan taat pada perintah Tuhan dan ingat pada perintah Tuhan, mereka masuk dalam apa yang sudah disediakan Tuhan bagi mereka, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Selanjutnya kita lihat di dalam Ulangan pasal 8 ayat 3. Ya, di situ dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan ada rencana ketika dibawa kita masuk dalam padang gurun. Dikatakan Tuhan mau merendahkan hati kita, ya. Kadang Tuhan membiarkan kita seakan-akan, di mana Tuhan? Kok masalahku tidak selesai-selesai? Kok masalahku begitu berat? Sampai mungkin ada yang menyerah. Tetapi kembali, lihat bangsa Israel ketika mereka berteriak-teriak, minta daging, minta makan, minta air. Apakah Tuhan diam? Tidak. Yang kita lihat, Tuhan mau mengajar bangsa Israel di sana bahwa manusia itu tidak hanya jasmaninya saja yang harus dipenuhi, tapi rohani. Ya. Kita terdiri dari dua manusia, manusia jasmani dan manusia rohani. Apakah dua-duanya membutuhkan makanan? Ya, dua-duanya membutuhkan makanan. Ya. Manusia jasmani kita butuh makan? Ya, butuh. Ya, kita perlu karbohidrat dari nasi supaya kita kuat dalam melakukan aktivitas kita. Kita perlu lauk pauk, kita perlu sayur-sayuran supaya tubuh jasmani kita kuat. Ya. Nah, tentu asupannya juga harus cukup. Tidak hanya satu kali, sehari satu kali makan, bagaimana kita mau kuat? Ya. Kita kembali ke aturan kesehatan berapa? 3 kali makan. Ya. Dengan porsi yang sesuai dengan kesehatan. Ya, sehingga kita kuat dalam beraktivitas. Bagaimana dengan manusia rohani kita? Apakah perlu juga dikasih makan? Ya, perlu dikasih makan. Bagaimana manusia rohani kita mau kuat kalau dia tidak pernah dikasih makan? Sama dengan tubuh jasmani kita, kalau hanya dikasih makan 1 kali sehari, ya pasti kita akan lemas. Ya. Atau hanya dikasih air, tidak akan mati mungkin, tapi lemas. Ya, nggak bisa menghasilkan hal-hal yang baik karena kondisi yang lemah. Ya. Tapi ketika dia tercukupi, asupannya tercukupi, pasti akan kuat, sehat, dan bisa menghasilkan hal-hal yang baik. Ya, bahkan yang lebih besar bisa dikerjakan. Nah, demikian juga dengan manusia rohani kita, perlu dikasih makan. Ya. Berapa kali? Sesering mungkin. Ya, sama kalau kita sesering mungkin diberikan enak, ya, kuat, sehat. Ya. Ya, jadi manusia rohani kita juga harus sehat. Ya. Bagaimana makanannya? Seperti apa makanannya? Ya, makanannya
bisa berdoa, bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, berdoa, membaca firman Tuhan, bersekutu, beribadah. Banyak hal-hal yang kita lakukan, melakukan hal-hal yang baik, menolong orang lain, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu makanan-makanan rohani yang perlu kita berikan kepada manusia rohani kita supaya kuat. Ya. Sama dengan bangsa Israel. Ya. Tidak hanya mereka makan makanan, Tuhan memberikan makanan yang lain yang tidak pernah mereka kenal. Ya. Dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Ya. Untuk membuat engkau mengerti. Ini, supaya engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, artinya kita tidak hanya memikirkan hal-hal yang jasmani saja, tapi hal-hal yang perlu kita pikirkan adalah hal-hal yang rohani juga. Hal-hal jasmani mungkin hanya bersifat sementara ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ya. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika kemah tubuh kita ini dibongkar, artinya kita sudah selesai, kita sudah pensiun dari dunia ini, kita dipanggil kembali kepada Tuhan. Sudah selesai. Ya. Tapi yang perlu kita ingat adalah, apakah setelah kita meninggalkan dunia ini, apakah setelah kemah tubuh jasmani kita ini dibongkar, dipanggil kembali kepada Tuhan, masih ada kelanjutannya atau sudah selesai? Nah, ini yang penting. Ya. Jadi mana yang kita lebih utamakan? Dua-duanya penting, karena kita masih ada di dunia ini, berarti kita masih membutuhkan juga kesehatan jasmani. Tapi kesehatan rohani juga perlu kita pikirkan, karena ini menyangkut kehidupan yang selanjutnya setelah kita selesai dari dunia ini. Karena tadi saya katakan kita terdiri dari dua manusia, manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia jasmani kita ketika kita sudah selesai di dunia ini ya kembali kepada tanah, seperti kata firman Tuhan. Engkau diambil dari tanah dan engkau akan kembali ke tanah. Tapi manusia rohani, ya, ketika Tuhan menciptakan manusia itu dari tanah, sebelum dia hembuskan napasnya, manusia itu hanya berupa benda mati. Tapi ketika roh Tuhan dihembuskan, manusia itu bisa berbicara, bisa berkomunikasi, dan lain sebagainya. Itulah yang harus kita pikirkan, bahwa manusia jasmani kita akan kembali kepada Tuhan. Roh kita, roh yang dihembuskan oleh Tuhan itu akan kembali kepada Tuhan. Ada hidup selanjutnya. Kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, bagaimana dengan dunia baru nanti, bagaimana kehidupan setelah kita meninggalkan dunia itu sangat jelas di sana. Nah, pendengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel juga diajar oleh Tuhan di padang gurun bagaimana mereka mengenal makanan rohani itu. Sehingga dikatakan Tuhan akan memberikan mereka makanan yang mereka tidak kenal, supaya mereka membuat mereka mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Firman Tuhan yang membuat kita tetap kuat dalam menghadapi masa-masa sulit, masa-masa padang gurun, masa-masa kita diproses oleh Tuhan. Firman Tuhan yang akan selalu menguatkan kita. Jadi kembali lagi saya tekankan, kalau firman Tuhan yang menguatkan kita, berarti kita harus mengerti firman Tuhan. Kita harus memahami firman Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, kembali lagi, mau tidak mau kita harus membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, supaya kita mengerti setiap apa yang Tuhan firmankan di sana, sehingga ketika kita masuk di dalam prosesnya Tuhan di padang gurun, kita bisa menjawab setiap persoalan yang kita hadapi dengan firman Tuhan. Kita baca lagi di dalam Ulangan 8 ayat 11.
Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya. Musa kembali mengingat bangsa Israel dalam kisah ini. Hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Ketika Tuhan sudah menolong engkau di padang gurun, ingat kembali pertolongan-pertolongan Tuhan itu. Jangan ketika engkau sudah masuk di dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan, artinya kamu sudah diberkati oleh Tuhan, kamu sudah ditolong Tuhan melewati masa-masa yang sulit, dan kamu sekarang enak, lepas dari masalah, karena Tuhan telah menolong kamu. Jangan pernah melupakan Tuhan dalam hidupmu. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apakah saudara pernah merasakan pertolongan Tuhan? Tentu kita semua pernah merasakan pertolongan Tuhan. Pernah kita merasakan kebaikan Tuhan. Maka dari itu, hati-hati. Jangan pernah melupakan Tuhan Allah. Kembali, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, jangan pernah melupakan Tuhan. Tapi tetap berpegang pada perintahnya, pada peraturannya, kepada ketetapannya yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita di dalam setiap firman Tuhan yang kita baca. Dikatakan dalam Ulangan 8 pasal 5, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ya. Apakah Tuhan tidak sayang kepada Israel ketika Tuhan membawa mereka masuk dalam perjalanan di padang gurun? Tuhan sayang mereka. Kalau Tuhan tidak sayang mereka, tidak mungkin ada tiang awan, tiang api. Kalau Tuhan tidak sayang mereka, tidak mungkin ketika mereka berteriak karena haus, Tuhan tidak tolong mereka. Atau ketika lapar, Tuhan tidak tolong mereka. Semua Tuhan tolong mereka. Sama dengan kita, orang-orang percaya, ketika kita masuk dalam suatu proses padang gurun, kita harus paham di sana bahwa Tuhan sedang mengajari kita karena Dia sayang kepada kita. Karena Dia sayang kepada kita, Dia mengajari kita sebagai anak-anaknya bahwa ini salah, jangan masuk ke situ, itu salah. Tuhan sedang memproses kita. Nih, cara pandang kita, cara respon kita terhadap setiap persoalan harus kembali kita ingat bahwa Tuhan sedang mengajar kita karena Dia sayang kepada kita. Karena Dia sayang kepada saudara. Kalau kita punya pola pikir seperti itu, ketika kita menghadapi setiap persoalan, maka yang keluar bukan sungut-sungut tapi sukacita. Makanya orang melihat orang Kristen itu walaupun bebannya berat kok tetap punya sukacita. Karena orang Kristen paham bahwa di dalam masalah itu Tuhan sedang mendidik mereka. Karena Tuhan sayang kepada anak-anaknya. Di dalam Ulangan selanjutnya ayat 6, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Walaupun kita di tengah padang gurun, mungkin masalah yang kita hadapi sangat sulit, tapi jangan pernah lupakan Tuhan, jangan pernah lepas dari perintah Tuhan, tapi tetap berpegang pada apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan telah tunjukkan dengan takut akan Dia. Dikatakan kalau kita baca di bagian perjanjian baru di dalam Ibrani 12 ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Orang tua kita secara duniawi, ya,
ya papa mama kita, mendidik kita dalam waktu yang pendek. Ya, kalau kita lihat ya orang yang bisa dididik ya kalau sudah umur 20, mungkin dia sudah punya pandangan sendiri, ya sudah bisa mandiri. Waktunya terbatas mendidik ya. Umur berapa? Ya mungkin sampai SMK masih bisa dididik. Tapi kalau sudah selesai itu ya mereka sudah punya kehidupan sendiri. Ya. Dikatakan sebab mereka, orang tua kita secara dunia, ya, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Ya. Tetapi Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. Ya, Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, supaya kita tidak binasa. Itu keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan semua manusia tidak binasa, semua manusia diselamatkan. Oleh karena itu dia menghajar kita, orang-orang percaya. Karena kita dianggap sebagai anaknya supaya kita tidak binasa, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Kita memperoleh surga, memperoleh kebahagiaan sejati bersama dengan Tuhan setelah kita meninggalkan dunia ini. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di dalam Titus 2 ayat 11 sampai 12 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya. Ada tujuan, ada rencana Tuhan di dalam setiap padang gurun yang saya katakan tadi. Walaupun menurut manusia daging kita, mungkin kita menjerit, mungkin kita ini, tapi jangan pernah kita melupakan Tuhan. Mendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu pertanyaannya, saudara dan saya lari kepada siapa ketika kita sedang dalam proses padang gurun? Larilah kepada Tuhan, larilah kepada firman Tuhan kalau kita sedang ada dalam masa-masa padang gurun. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di situ dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita ketika kita ada dalam proses padang gurun. Semua orang akan mengalaminya. Baik orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus maupun orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah lepas dari namanya padang gurun. Tapi yang membuat perbedaan ketika masuk dalam padang gurun, orang yang lari kepada firman Tuhan, orang yang lari kepada Tuhan, orang yang tidak pernah melupakan Tuhan, pasti dia akan melewati padang gurun itu. Dan dia akan masuk dalam berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan baginya. Tapi ketika kita berjalan dengan pikiran, dengan kekuatan kita sendiri, tidak ingat Tuhan, bahkan melupakan Tuhan, maka kita akan selesai di padang gurun. Dan kita tidak akan pernah melihat kebaikan Tuhan. Kita tidak akan pernah menikmati apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Belajar dari kisah bangsa Israel. Ada dua tipe manusia yang masuk dalam padang gurun ketika mereka dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Manusia yang bersungut-sungut, manusia yang selalu menyalahkan Tuhan. Mereka habis semua di padang gurun dan tidak menikmati apa yang Tuhan telah siapkan bagi mereka. Tapi orang-orang yang setia mencari Tuhan, menyertakan Tuhan, tidak bersungut-sungut di tengah padang gurun, di tengah masalah yang dihadapi, dia akan keluar menjadi pemenang.
dan melihat, menikmati kebaikan Tuhan. Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara pendengar Radio Citra Kasih hadapi saat ini. Mungkin kita sedang dalam prosesnya Tuhan, mungkin kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, mungkin kita dalam keadaan sakit, baik itu sakit rohani maupun sakit secara fisik. Itulah padang gurun yang sedang kita hadapi. Bagaimana kita di masa-masa yang sulit itu? Mungkin kita juga menghadapi persoalan-persoalan yang lain, karena tidak ada yang steril dari masalah dalam hidup ini. Ya, tapi kembali di dalam proses itu, lihat Tuhan sedang bekerja untuk saudara dan saya. Tuhan sedang memproses saudara dan saya untuk keluar menjadi pemenang dan menikmati berkat Tuhan. Dan kita melihat di situ bahwa apa yang Tuhan kerjakan tidak pernah salah. Apa yang Tuhan kerjakan pasti selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi, keputusan ada di kita masing-masing. Kita mau menyertakan Tuhan atau kita mau berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita mau melibatkan Tuhan atau kita mau berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita mau melibatkan pikiran Tuhan atau kita mau berjalan dengan pikiran kita sendiri, kemauan kita sendiri. Sekali lagi saya katakan, hasilnya pasti akan berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semua.